Bab 705, Takdir Mandat Langit. Julian Aba, ahli waris sah klan Aba. Keluarga Aba ini juga salah satu kekuatan super. Dan levelnya cuma satu tingkat di bawah tiga alam semesta agung. Dulu yang berdiri di posisi itu adalah Kekaisaran Suci. Setelah Kekaisaran Suci hancur, barulah klan Aba naik menggantikan. Klan Aba tidak pernah tunduk pada tiga alam semesta agung. Alasan utamanya, karena di keluarga mereka ada satu sosok yang benar-benar mengerikan, Bob Aba. Kini ia adalah salah satu dari 4 kuatir terkuat di seluruh kosmos, yang bahkan tidak bisa sepenuhnya didefinisikan. Meski kekuatan pribadi Bob sangat menakutkan, tapi kekuatan keseluruhan klan Aba sebenarnya tidak begitu hebat. Bukan hanya begitu, hubungan antara Bob dan klan Aba sendiri pun agak bermasalah. Konon dulu Aba sempat punya hubungan gelap dengan ibu tirinya sendiri. Pokoknya, itu bukan skandal yang bisa dibanggakan. Klan Aba tentu saja mati-matian menyangkal. Tapi bagaimanapun juga, Bob tetap berasal dari klan Aba. Karena itu semua orang tetap memiliki rasa segan dan takut terhadap klan Aba. Begitu Julian muncul, pandangannya langsung jatuh ke sosok Senu. Dari kejauhan ia sudah mengangkat tangan dan membungkuk hormat. Kak Senu, sudah lama tidak bertemu. Kak Senu. Sekilas terdengar sangat akrab. Padahal ini pertama kalinya mereka bertemu. Senu melirik sekilas ke arah Julian. Demi muka Bob, ia mengangguk kecil, tidak berkata apa-apa. Kalau tidak ada Julian, kekuatan seperti klan Aba begini, bahkan tanpa melibatkan seluruh keluarganya, Senu cukup menggerakkan satu jari untuk memusnahkan mereka. Tapi muka tetap harus dijaga. Mencari musuh tanpa alasan itu tindakan bodoh. Julian lalu menoleh ke arah wanita berjubah hitam di dekat situ dan tertawa, "Kakak, kamu juga datang." Ini juga pertama kalinya mereka bertemu. Wanita berjubah hitam itu sama sekali tidak menggubrisnya. Julian pun tidak merasa canggung. Ia langsung duduk di kursi VIP ketiga, lalu tertawa, "Ku dengar kali ini ada seorang gladiator manusia mandat langit. Entah benar atau tidak." Tes-tes. Kaum mandat langit ternyata muncul juga. Senu tidak menanggapi. Wanita berjubah hitam fokus membaca, juga tidak menanggapi. Jelas Julian ini orangnya cerewet. Ia masih lanjut bicara, "Aku dengar, sepertinya penguasa One Way sempat pergi berperang satu kali. Seharusnya ia melawan kekuatan di belakang kaum mandat langit itu." Tes-tes. Penguasa One Way ini benar-benar ganas. Sampai-sampai kekuatan kaum mandat langit pun bisa dia kalahkan. Hanya saja aku penasaran, bukankah katanya takdir surgawi itu adalah energi keberuntungan nomor 1 di antara semua energi keberuntungan? Kenapa kaum mandat langit dan kekuatan di belakang mereka tidak pernah terdengar namanya? Senu dan wanita berjubah hitam tetap tidak bicara. Tiba-tiba Julian agak bersemangat, "Aku juga dengar katanya, energi keberuntungan itu bisa dijarah." Mendengar ini, mata Senu langsung menyipit. Wanita berjubah hitam di sampingnya juga mengerutkan alis tipisnya. Julian masih ingin bicara, tapi saat itu, seorang lelaki tua berjalan menghampirinya. Julian sedikit bingung, "Anda siapa?" Lelaki tua itu menatapnya, "Posisi ini milik saya." Sambil bicara, ia mengeluarkan tiket masuk. Senu tidak tahan untuk tidak menoleh dan melirik Julian. Sialan, dia kira kursi VIP itu dibeli Julian. Ternyata bukan. Bukan kamu yang beli, tapi kok bisa-bisanya duduk seenaknya begitu? Julian sama sekali tidak merasa malu. Ia malah tertawa lepas, "Kupikir tadi tidak ada orang. Kalau memang ada, ya sudah, kuberi untukmu. Kamu duduk saja, jangan sungkan." Selesai berkata begitu, ia berdiri. Tapi tidak pergi. Ia hanya berdiri di samping. Lelaki tua itu menatap Julian sekilas, lalu duduk. Julian masih lanjut, "Ku dengar nama orang mandat langit itu adalah Raffiye." Tes-tes.
Namanya kelewat besar. Orang yang memberinya nama ini entah benar-benar bodoh tak tahu takut, atau justru hebatnya kebangetan, tidak takut pada segala karma yang akan menimpanya. Tetap tidak ada yang menggubrisnya. Julian kembali berkata, tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Kalau memang sehebat itu, bagaimana mungkin manusia mandat langit ini bisa jatuh sampai jadi tahanan rendahan? Sampai di sini, ia tiba-tiba tertawa. Jangan-jangan kekuatan di belakang manusia mandat langit ini sengaja mengatur semuanya. Tujuannya untuk melatih dia. Tetap tidak ada yang menanggapi, karena menurut mereka, Julian yang ada di depan mata ini tidak berada di kelas yang sama dengan mereka. Kalau seseorang menganggap kamu bukan dari kelas yang sama, sekalipun apa yang kamu katakan sangat masuk akal, mereka tetap tidak akan mau mendengarkan. Orang kecil, kata-katanya pun ringan. Julian masih mengoceh sendiri, masih ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Semua orang bilang takdir surgawi adalah energi keberuntungan nomor 1 di seluruh kosmos. Tapi kenapa sebelumnya kita tidak pernah mendengar tentang kaum mandat langit ini? Terlalu lemah. Atau justru terlalu kuat? Kalau terlalu kuat, masa sampai melampaui batas pemahaman kekuatan semua kekuatan alam semesta kita? Sambil berkata, ia menggeleng, ada yang janggal sekali dalam masalah ini. Lelaki tua itu tiba-tiba memandang Julian, tempat dudukmu di mana? Julian tersenyum, di belakang. Lelaki tua itu berkata, kalau begitu, kenapa Tuan Muda Abad tidak duduk di sana? Julian menjawab, tidak usah buru-buru, kapan lagi bisa berkumpul begini? Biar aku ngobrol baik-baik dengan kalian. Lelaki tua itu berkata datar, Tuan Muda Aba, saya kurang ingin mengobrol. Sepertinya dua orang di samping saya ini juga kurang berminat mengobrol. Kamu mengerti maksud saya? Julian sama sekali tidak tahu diri. Ia malah terkekeh, tidak apa-apa, kalian tidak ngobrol, aku saja yang ngobrol. Wajah lelaki tua itu sampai berkedut. Sialan. Kalau bukan demi muka pamanmu, Bob, sudah dari tadi ku tampar sampai mati kau, dasar bocah tengik. Senu melirik Julian sekilas, tidak bicara. Wanita berjubah hitam itu dari tadi terus membaca, seolah telinganya tertutup dari semua yang terjadi di sekitar. Julian masih ingin bicara, namun tepat saat itu, di arena gladiator yang jauh di depan, sebuah lorong tiba-tiba terbuka. Lalu, seorang pemuda perlahan berjalan keluar. Orang itu, tak lain adalah Raffier. Dan pada saat yang sama, tak terhitung banyaknya pandangan langsung tertuju pada tubuh Raffier. Wanita berjubah hitam itu juga menurunkan bukunya. Pandangannya jatuh pada sosok Raffier. Senu menatap Raffier, sorot matanya sangat tenang. Julian mengamati Raffier dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan lelaki tua itu juga tajam seperti pedang menancap mati-matian pada tubuh Raffier. Manusia mandat langit. Seluruh arena gladiator kosmik seketika sunyi senyap. Semua menatap Raffier yang baru saja melangkah keluar. Tentu saja, sekarang semua orang masih memandang identitas Raffier dengan penuh keraguan. Masa kamu bilang kamu manusia mandat langit, lalu mereka langsung percaya? Harus ada pembuktian. Christian jelas juga mengerti hal ini. Sebuah pilar cahaya tiba-tiba jatuh dari langit. Lurus menghantam ke titik di atas kepala Raffier. Ini bukan sekadar aliran energi biasa, melainkan seolah probe yang menembus tak berhingga ruang dan waktu, menusuk keras ke kedalaman inti nasib Raffier. Boom! Dalam sekejap, seluruh tubuh Raffier bergetar hebat di bawah guyuran pilar cahaya itu. Di bawah kulitnya, seolah ada miliaran naga purba yang terbangun, meraung, meronta ingin menerobos keluar dari tubuhnya. Wajah Raffier terdistorsi. Lalu, sepasang matanya yang tadinya terpejam rapat tiba-tiba terbuka. Di kedalaman pupilnya, mendadak meledak segumpal gas aneh. Sesaat kemudian,
Sebuah gas yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tak bisa didefinisikan, dan melampaui semua bentuk energi yang pernah dikenal, memancar dari setiap pori di sekujur tubuhnya. Takdir surgawi menampakkan diri. Gas ini di awal tampak seperti asap dan kabut, tak berbentuk pasti. Namun begitu muncul, ia langsung menguasai eksistensi seluruh arena gladiator itu sendiri. Seiring munculnya gas misterius ini, seluruh arena gladiator kosmik mendadak menjadi buram dan tak nyata. Bukan hanya itu, di udara tiba-tiba terdengar tak terhitung banyaknya suara runtuh yang tak kasat mata. Kemanapun energi keberuntungan itu lewat, hukum-hukum mengalah, semua dao menunduk. Di saat yang sama, energi keberuntungan induk kekacauan di dalam tubuh Senu seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba menerobos keluar dari tubuh, lalu menjelma menjadi sebuah pelangi panjang energi keberuntungan yang menghantam keras ke arah takdir surgawi di sekitar Raffi Ye di kejauhan. Pertarungan peringkat pertama dan kedua. Energi keberuntungan induk kekacauan ini juga sangat mengerikan. Begitu muncul, langsung meluapkan tekanan energi keberuntungan mengerikan laksana badai, menghantam ke segala penjuru, sampai membuat semua orang sulit bernapas. Namun, pemandangan aneh pun terjadi. Begitu energi keberuntungan induk kekacauan itu baru saja menyentuh takdir surgawi. Boom! Energi keberuntungan induk kekacauan yang mengerikan itu langsung dipaksa ditekan dalam sekejap. Lalu memekik kesakitan. Wajah Senu saat ini pucat seperti kertas, seakan darah dan vitalitasnya tersedot habis. Ia terkejut setengah mati, buru-buru menarik kembali energi keberuntungan induk kekacauannya. Karena ia menyadari energi keberuntungan induk kekacauannya sedang lenyap. Benar-benar tidak bisa menandingi sama sekali. Dan pada saat ini, semua orang juga melihat pemandangan. Energi keberuntungan induk kekacauan sama sekali bukan lawan dari takdir surgawi. Detik ini juga, semua orang bergemuruh. Ini benar-benar takdir surgawi. Namun, semua belum selesai. Energi keberuntungan takdir surgawi di sekitar tubuh Raffi Ye tidak lagi terbatas mengelilingi dirinya saja. Ia berubah menjadi sebuah lautan energi keberuntungan yang luas tak berujung, dengan warna yang berubah-ubah dan tak bisa ditebak. Di dalam lautan energi keberuntungan ini, ada sebuah kehendak yang melampaui semua hukum dan semua dao yang mengamuk dan bergejolak. Masih juga belum selesai. Karena pengaktifan oleh Krisitian, lautan energi keberuntungan di sekitar Raffi Ye mulai memadat, menyatu. Lalu mengumpul menjadi seekor naga raksasa energi keberuntungan yang mengerikan. Begitu naga energi keberuntungan ini muncul, ruang dan waktu di seluruh arena gladiator kosmik mulai mengalir mundur karenanya. Dunia menjadi kacau. Ruang melipat-lipat. Tak terhitung banyaknya energi keberuntungan bermunculan. Pada momen ini, segala langit dan dunia, semua energi keberuntungan sejak zaman kuno hingga sekarang, semuanya menunduk dan bersujud pada satu pusat tunggal, Raffi Ye. Di dalam tubuh Senu, tiba-tiba terdengar lolongan histeris yang berulang-ulang. Dalam lolongan itu, ada rasa tidak rela, ketakutan yang dalam, dan rasa sakit. Energi keberuntungan induk kekacauan yang berada di peringkat kedua itu kini benar-benar ditekan sampai tak berkutik. Kedua tangan Senu terkepal erat. Wajahnya pucat seperti kertas, menatap Raffi Ye di kejauhan. Semua orang memandang ke arah Raffi Ye dengan tatapan tak percaya. Di bangku VIP, Julian berteriak kaget, "Ini sialan. Mana mungkin masih disebut energi keberuntungan? Ini jelas perwujudan kehendak kosmos itu sendiri. Pantas saja. Dia memang pantas jadi kakak besarku." Wanita berjubah hitam itu menatap tajam ke arah Raffi Ye di kejauhan, tidak mengucap sepatah kata pun. Namun, di tempat yang tidak dilihat siapapun, tepatnya di kedalaman naga raksasa energi keberuntungan di sekitar Raffi Ye, masih tersembunyi satu jenis energi keberuntungan yang lain.
Energi keberuntungan ini jauh berada di atas takdir surgawi. Dialah penguasa sejati. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Itulah takdir mandat langit. Bab 706, main-main saja. Pada saat ini, Raffiye juga sedang menatap takdir surgawi miliknya. Ia tahu dirinya punya takdir surgawi, karena sebelumnya Tuan Pagoda dan Paman yang terus membicarakannya. Namun belum pernah sekalipun takdir surgawi itu menjadi sejelas sekarang di depan matanya. Karena trik ilahi yang diam-diam dipakai Christian, takdir surgawi di tubuhnya pun termanifestasi dengan nyata. Menatap naga raksasa takdir surgawi itu, Raffi terdiam dan bingung. Berkah takdir surgawi. Dia, Raffiye, memang benar mendapat berkah takdir surgawi. Tapi kenapa hidupnya sebegitu menyedihkan? Kenapa harus sebegitu tragis? Bukankah seharusnya selalu main di papan atas? Apa ini yang namanya takdir seorang manusia bertakdir? Takdir manusia bertakdir. Mikir sampai situ, Raffi terdiam. Saat itu, ia tiba-tiba teringat para raja yang tumbuh dari dunia fana. Orang-orang biasa yang selangkah demi selangkah naik sampai puncak. Apa hidup mereka pernah mulus tanpa hambatan? Siapa di antara mereka yang bukan merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Manusia bertakdir. Raffi perlahan memejamkan mata. Di dalam hati tiba-tiba muncul sebuah pemahaman. Apa itu manusia bertakdir yang sebenarnya? Adalah orang yang menembus segalanya dengan membunuh, lalu akhirnya berdiri di puncak. Itulah baru manusia bertakdir. Orang yang sejak lahir sudah ditentukan jadi manusia bertakdir. Itu apanya manusia bertakdir? Kalau semua sudah ditulis sejak lahir, lalu apa nilai dari sebutan manusia bertakdir itu? Begitu berpikir sampai sini, hati Raffi benar-benar menjadi tenang. Manusia bertakdir yang sejati harusnya seperti ahli pedang berjubah hijau, mengandalkan kekuatan sendiri untuk naik sampai puncak dunia. Dan sekarang, Raffiye sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. 10 juta. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari paviliun tamu agung. Semua orang menoleh ke sumber suara. Yang bicara ternyata Senu. Ia menatap ke kedalaman kekosongan sambil berkata, "Penguasa Wanwei, Aula Dewa kami bersedia mengeluarkan 10 juta kristal air untuk membeli budak di depan mata ini." Sambil bicara, ia menunjuk ke arah Raffiye. 10 juta kristal air. Mendengar angka itu, semua orang di arena serempak menghirup napas dingin. 10 juta kristal air jelas adalah jumlah yang benar-benar fantastis. 10 juta hanya untuk membeli satu manusia bertakdir. Banyak orang memasang ekspresi aneh. Aula Dewa ini mau apa dengan manusia bertakdir itu? Masak dibawa pulang lalu dibesarkan baik-baik. Kalau benar-benar dipelihara sampai besar. Tidak benar. Bukan dipelihara. Kemungkinan besar, mereka beli hanya untuk benar-benar menjadikan manusia bertakdir ini sebagai budak. Coba bayangkan. Kekuatan peringkat kedua menjadikan manusia bertakdir dengan peringkat pertama sebagai budak untuk ditekan. Pemandangan macam apa itu? 10 juta kristal air adalah angka yang sangat besar. Saat itu, suara Christian tiba-tiba terdengar dari atas cakrawala agung, masih ada yang mau menawar lebih tinggi. Jelas, Christian telah menyetujui pelelangan ini. 20 juta. Begitu suara Christian menghilang, suara lain menyusul. Itu suara perempuan berjubah hitam dari peradaban prasejarah. Senu menoleh melihat perempuan berjubah hitam itu. Perempuan berjubah hitam itu terus menatap Raffiye di kejauhan. 20 juta kristal air. Sekeliling seketika sunyi senyap. Bagi orang biasa, itu benar-benar angka astronomis. Beberapa saat kemudian, suara Christian kembali terdengar, ada yang lebih tinggi. 30 juta. Suara Senu menyusul. 40 juta. Begitu suara Senu jatuh, suara perempuan berjubah hitam kembali terdengar.
40 juta. Sial. Orang-orang di tribun penonton semuanya melongo seperti ayam disambar petir. Seumur hidup mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Sial. Kekuatan-kekuatan top ini kelewat kaya, kan? 40 juta buat mereka kayak ngomong angka 41 saja. Senu menoleh ke perempuan berjubah hitam. 50 juta. 50 juta. Ekspresi semua orang seketika jadi makin aneh. Jelas ini sudah saling ngotot. Sebagai kekuatan nomor satu di zaman ini, Aula Dewa jelas tidak mungkin mundur di saat seperti ini. Ini soal gengsi. Tidak ada yang mau kalah. Perempuan berjubah hitam langsung berkata, 60 juta. Ia juga memilih untuk ngotot. 60 juta. Semua orang sudah mulai mati rasa. 60 juta kristal air ah. Padahal, orang-orang yang bisa datang ke sini bukan orang sembarangan, tapi saat ini, mereka juga merasakan jurang kelas yang luar biasa. Angka seperti itu sama sekali tidak berani mereka bayangkan. Namun dua orang itu mengucapkannya begitu saja, selewat angin. Sialan. Seberapa gila kayanya mereka ini. Begitu perempuan berjubah hitam mengucap angka 60 juta, Senu tanpa perubahan ekspresi langsung menyambung, 100 juta. 100 juta. Saat ini, entah berapa banyak orang di arena yang melongo. 100 juta kristal air ah. Perempuan berjubah hitam itu hendak buka mulut, tapi suara Christian tiba-tiba menggema di seluruh arena, untuk sementara tidak dijual. Mendengar itu, wajah Senu seketika menggelap. Alis indah perempuan berjubah hitam itu juga berkerut. Namun keduanya tidak berani berkata apapun. Christian bagaimanapun juga adalah penguasa One Way. Eksistensinya sejajar dengan leluhur mereka. Mereka benar-benar tidak berani lancang. Selain itu, yang dikatakan Christian adalah sementara. Sementara. Artinya, nanti masih akan dijual. Senu menatap Raffi Ye di kejauhan, matanya berkilat-kilat. Tatapan perempuan berjubah hitam itu juga kembali jatuh pada tubuh Raffi. Di samping, Julian melirik keduanya, lalu ikut menatap Raffi Ye di kejauhan, memang pantas jadi kakak besarku. Saat itu, ketika cahaya ilahi tadi ditarik kembali oleh Christian, takdir surgawi di sekitar Raffi langsung mengalir balik ke dalam tubuhnya. Segalanya kembali tenang. Semua kembali seperti semula. Raffi menatap ke atas sebentar, lalu menyapu pandang ke sekeliling. Ia tahu, sekarang dirinya sangat berharga. Christian tidak akan membiarkannya mati. Tapi kalau ingin hidup dengan bermartabat, itu sepertinya akan sangat sulit. Harus mengandalkan diri sendiri. Dengan pikiran itu, Raffi melangkah pelan menuju tengah arena gladiator kosmik. Saat ini, semua pandangan turut jatuh padanya. Ia paham aturan arena gladiator ini. Ia adalah gladiator. Lawannya bisa gladiator lain, bisa juga orang-orang yang menonton. Namun tingkat kultivasi kedua belah pihak tidak boleh berbeda lebih dari 2 tingkat. Artinya, orang-orang di atas undakan batu itu sangat mungkin menjadi lawannya. Di antara mereka, ada orang baik. Tapi sudah pasti juga ada yang busuk. Raffi berpikir sejenak, lalu menatap berkeliling sambil berkata, terjatuh sampai titik ini, ya sudah nasib. Aku tak berani mengemis untuk hidup. Hanya meminta bisa mati dengan terhormat. Mohon semua sudi mengabulkan. Aku datang. Saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di dalam arena gladiator. Pria itu mengukur Raffi dengan tatapan sekilas, lalu tertawa, manusia bertakdir, harga kamu mahal. Aku tidak berani membunuhmu. Aku turun hanya untuk bertarung sedikit denganmu, melihat seberapa kuat manusia bertakdir sepertimu. Jadi, kita bertarung sampai batas saja, bagaimana? Raffi melirik pria itu, lalu mengangguk, baik. Pria itu tertawa, mohon bimbingannya. Raffi perlahan memejamkan mata. Dari Lydian, ia sudah mengetahui sistem pelatihan di dunia ini.
Tingkat tertinggi adalah tak terdefinisi. Di seluruh alam semesta, sejauh yang diketahui, hanya segelintir orang seperti Christian yang mencapai tahap itu. Di bawah tak terdefinisi masih ada 5 alam. Dari tinggi ke rendah setengah langkah tak terdefinisi, alam definisi, alam tanpa kembali, alam jalan kembali dari kekosongan, dan alam segala fenomena. Di bawah itu, barulah tingkatan yang dibagi berdasarkan dimensi, misalnya 15 dimensi, 14 dimensi. Alam segala fenomena. Di alam ini, seseorang bisa dengan bebas berubah menjadi bentuk materi apapun yang sudah dikenal. Tubuh fisik dan roh sejati sudah tidak punya batas. Satu niat bisa menjelma jadi galaksi bintang, satu niat bisa luruh menjadi debu halus. Selain itu, ia memegang kendali mutlak atas hukum dasar dan dao alam semesta. Di atas segala fenomena adalah alam jalan kembali dari kekosongan. Alam ini artinya secara aktif, mengubur, dao dan hukum yang selama ini menjadi sandaran dan pemahaman diri. Merangkul kehampaan, mencari transendensi di dalam kelenyapan. Metode dan kemampuan di tahap ini sudah benar-benar menentang langit. Mereka memiliki kekuatan, pelenyapan konsep. Bisa membuat hukum, ilmu gaib, bahkan fondasi keberadaan lawan langsung kembali ke kehampaan. Penguasaan ekstrim atas, ada, mulai bergeser menuju, tiada. Teknik yang pernah dipakai Lulumu waktu itu sebenarnya mirip dengan alam ini, yaitu penyangkalan dan penghapusan eksistensi. Di atas jalan kembali dari kekosongan adalah alam tanpa kembali. Mencapai alam ini berarti bisa melepaskan diri dari belenggu waktu linear, menarik keberadaan sendiri keluar dari arus waktu, dan mampu mengendalikan garis waktu. Keadaan eksistensinya melampaui satu garis waktu tunggal. Bisa hadir sekaligus di tak terhitung potongan kemungkinan di masa lalu, sekarang, dan masa depan, seperti menjatuhkan tak terhitung bayangan diri di sepanjang garis waktu, namun tubuh asli berada di titik tanpa sela yang melampaui aliran waktu. Sekilas mirip dengan alam paradoks, tapi jauh melampauinya, karena alam ini bisa membuat tubuh asli benar-benar keluar dari garis waktu. Bukan hanya itu, alam ini juga bisa mengamati, mengintervensi, bahkan memotong garis waktu. Mampu membuang lawan ke sekejap yang abadi, atau ke dalam siklus waktu tanpa akhir. Masa lalu dan masa depan, semuanya bisa dijadikan medan perang. Ini teknik putar balik Lulumu dulu sebenarnya mirip dengan alam ini. Segalanya diputar balik, menggulung ulang garis waktu. Hanya saja, saat itu Lulumu jelas lebih kuat daripada alam ini, karena ia bukan hanya bisa melakukan hal tersebut, tapi juga mampu menyangkal realitas. Di atas alam tanpa kembali adalah alam definisi. Di tahap ini, seseorang bisa mendefinisikan ulang sebagian hukum dan dao. Sama saja dengan mendirikan hukum baru di luar hukum, mendirikan dao baru di luar dao. Di atasnya lagi adalah setengah langkah tak terdefinisi. Sebenarnya, ini adalah level penguasa pedang Guanxuan sebelumnya. Tentu, sebelum mati penguasa pedang Guanxuan sempat mendapat pencerahan baru. Jadi kalau saja tidak bertemu orang bertopeng itu, penguasa pedang Guanxuan pasti sudah menembus tahap tak terdefinisi. Setengah langkah tak terdefinisi ini sudah nyaris menyentuh titik akhir. Mulai melepaskan diri dari definisi, eksistensi, itu sendiri. Berada dalam keadaan tumpang tindih, ada sekaligus tiada. Satu kaki sudah melangkah ke ranah akhir. Kaki lainnya masih bergelut di dalam ranah definisi. Di alam ini, hampir semua serangan yang berbasis definisi tidak mempan. Hukum, sebab akibat, takdir, konsep, dunia, ruang, dan semacamnya semua tak bisa menyentuhnya. Dan di bawah setengah langkah tak terdefinisi adalah alam definisi. Di alam ini, seseorang bisa mendefinisikan hukum dan dao baru dari ketiadaan, bahkan menciptakan hukum dan dao yang sama sekali baru. Mencapai tahap satu niat melahirkan ribuan dunia,
satu niat menyalakan ribuan dao. Di atas itu adalah alam akhir tak terdefinisi. Namun alam ini sudah tidak diketahui orang luar. Di seluruh alam semesta, saat ini hanya ada beberapa orang yang mencapai tahap ini. Tentu saja, semua tingkatan ini hanya ia catat sekilas di kepalanya, karena ia tahu, sistem tingkatan ini sudah kacau balau. Satu peradaban punya satu sistem tingkatan sendiri. Main-main saja. Lagi pula, tidak lama lagi, kalau Rafie tidak mati, semua alam ini mungkin saja akan berubah menjadi semut kecil. Bersambung.